Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iwan ini mahasiswa kebidanan dari Universitas Gajah Palopo. Di sini saya akan membawakan materi tentang screening pranika. Jadi, apakah yang dimaksud screening pranika itu? Screening pranika adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum pasangan menikah dan juga untuk menilai kondisi fisik, reproduksi, serta menilai kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas kesehatan. Tentu saja screening pranika ini adalah bentuk dari preventif atau pencegahan ya. Terus apa sih tujuan dan manfaatnya? Jadi yang pertama untuk menilai kondisi kesehatan calon pasangan secara menyeluruh, mencakup kondisi tubuh, serta kesehatan reproduksi yang paling penting. Terus mendeteksi dini penyakit menular dan tentu saja penyakit kronisnya, terutama seperti HIV, sifilis, hepatitis, dan juga penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Lalu yang ketiga untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan atau keturunannya. Hal ini menjadi dasar tindakan preventif atau pencegahan seperti pemberian vaksin, terapi medis, atau konseling reproduksi. Lalu ada juga mengidentifikasikan resiko infertilitas. Infertilitas itu nggak cuma berdasarkan pada wanita, tetapi juga pasangan laki-lakinya. Lalu jenis-jenis pemeriksaannya, tentu saja yang pertama pemeriksaan dasar. Pastinya kita cek tanda-tanda vitalnya seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, lalu juga sistem reproduksinya dan status gizinya. Lalu pemeriksaan laboratorium nanti penunjang utama dalam screening pranika ya. Di sini yang dideteksi biasanya HIV, hepatitis B atau C, sifilis dan Staph. Lalu ada pemeriksaan genetik, reproduksi, lalu imunisasi. Imunisasi ini mungkin sebagai bentuk pencegahan juga ya, dukungan. Lalu prosedurnya, bagaimana sih prosedur dan alur pemeriksaannya? Biasanya screening pranika ini terutama dilakukan di puskesmas. Yang pertama secepatnya registrasi, lalu anamnesa itu seperti sedikit wawancara mengenai riwayat penyakitnya, lalu pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vital termasuk, lalu ada juga dasar dan reproduksi. Setelah itu ada pemeriksaan tambahan seperti pada spesialis kandungan atau ginekologi apabila perlu, lalu konseling kesehatan dan edukasinya. Setelah itu vaksinasi, biasanya screening pranika itu vaksinasinya diberikan vaksin tetanus toksoid. Lalu ada itu hasil dari screening tesnya, lalu diterbitkan surat kesehatan pranika apabila diperlukan. Biasanya diperlukan di KUA. Lalu faktor keberhasilan screening, tentu saja kesadaran dan kesiapan pasangan pranika itu sendiri, lalu ketersediaan fasilitas kesehatan, kompetensi tenaga kesehatannya, biaya dan akses layanan, dan dukungan kebijakan. Terus hasil yang diberikan itu biasanya dalam bentuk surat, lalu catatan khusus untuk pengolahan kesehatan, lalu direkomendasikan apabila ditemukan hasil positif, misalnya positif HIV, biasanya itu dirujuk ke pelayanan khusus. Lalu apabila dalam pasangan ditemukan anemia berat, biasanya tenaga kesehatan memberikan terapi seperti tablet tambah darah. Lalu apabila didapatkan hipertensi, biasanya diberikan pengobatan. Lalu resiko genetik, biasanya diberikan konseling. Dan jika ditemukan IMS, penyakit menular seksual, biasanya diarahkan untuk pengobatan lebih lanjut. Ya itu saja mungkin. Jadi screening pranika itu adalah langkah strategis, preventif, dan edukatif, memberikan informasi penting untuk deteksi dini sebelum menikah dan lalu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan generasi mendatang. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.